Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Siapa hari ini yang izin atau tidak masuk? Tidak ada. Bapak berharap anak-anak semuanya siap untuk mengikuti pelajaran tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Kenapa ini penting untuk kita semua? Terutama dalam membangun sikap kebinekaan seperti gotong royong dan saling menghargai. Sebagaimana Rasul kita dalam sebuah peristiwa yang kita kenal dengan Fathul Makkah. Apakah ada yang tahu tentang peristiwa Fathul Makkah? Ayo, siapa yang tahu? Betul. Ketika Rasulullah dan umat Islam berhasil masuk ke kota Makkah. Nah, hari ini nanti kita akan membahas peristiwa yang sangat penting ini. Kenapa diharapkan anak-anak nanti mampu menjelaskan peristiwa Fathul Makkah dengan benar. Selain itu, mampu menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Makkah. Untuk tujuan pembelajaran selanjutnya, yakni menentukan perilaku Rasulullah SAW, menentukan perilaku mulia Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathul Makkah tersebut. Yang terakhir, untuk menentukan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathul Makkah dengan tepat. Anak-anakku sekalian, hari ini nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan termasuk menonton video, berdiskusi, dan bekerja dalam kelompok. Nanti Pak Mahmud akan melakukan penilaian dari diskusi ataupun tugas kelompok yang anak-anak kerjakan. Selanjutnya anak-anakku, sebelum kita menonton video, pernahkah kalian berjanji dengan teman atau guru, dengan kakak misalkan, bagaimana pengalaman kalian ketika memiliki janji itu? Apa yang terjadi jika janji tersebut tidak ditepati? Tentunya ada yang berekspresi marah, ada yang berekspresi kesal, dan sebagainya. Janji ternyata sangat penting. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW yang selalu menepati janjinya dalam perjuangan dakwahnya. Mari kita ingat beberapa fakta dari perjalanan beliau, terutama dalam peristiwa yang akan kita bahas kali ini. Di situ ada sebuah perjanjian yang disepakati oleh kaum muslimin dengan Quraisy yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Sekarang mari kita tonton video tentang kisah Fathul Makkah. Tapi sebelum itu anak-anakku, perhatikan baik-baik, karena setelah ini anak-anak akan berdiskusi tentang apa yang kalian lihat. Jangan lupa dicatat, karena ada hal-hal penting atau nilai-nilai yang perlu kita garis bawahi dalam peristiwa Fathul Makkah tersebut. Selamat menyaksikan peristiwa Fathul Makkah. Pada awal bulan Dzulhijjah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya memulai perjalanan menuju ke Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Demikian tadi peristiwa Fathul Makkah yang sudah adik-adik saksikan dalam sebuah video. Nah, sekarang tugasnya
adalah mendiskusikan dari hasil yang sudah adik-adik rangkum ataupun yang sudah poin-poin yang sudah dicatat. Nanti Pak Mahmud akan bagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan sebuah permasalahan yang sering kita temui dalam situasi ataupun kondisi tertentu. Sebagai contoh seperti ini. Salah satu dari teman kalian di kelas ini yang sering mengganggu temannya. Apa yang bisa kalian pelajari dari peristiwa Fathul Makkah untuk menghadapi situasi tersebut agar tidak memperkeruh suasana atau justru malah menambah konflik? Diskusikan jawaban yang sudah ditugaskan dengan kelompok kalian. Nanti Bapak akan meminta masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil dari diskusinya. Ingat, saling mendengarkan sangatlah penting. Selamat berdiskusi. Cukup untuk diskusinya masing-masing kelompok. Sekarang silakan dilaporkan hasil diskusi dengan teman-temannya. Jangan lupa nanti untuk kelompok yang belum maju bisa memberikan tanggapan agar diskusi ini menjadi lebih menarik. Kelompok 1 silakan dipersiapkan. Untuk kelompok yang lain nanti bisa memberi sanggahan. Luar biasa, aplaus untuk kita semuanya. Demikian tadi dari beberapa kelompok yang sudah melaporkan hasil diskusi dan tanggapannya yang sangat mengesankan sekali. Bapak rasa cukup untuk diskusi kita hari ini. Mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari. Perlu diketahui bahwa peristiwa Fathul Makkah yang dipimpin oleh Nabiullah Muhammad SAW pada tahun 630 Masehi menunjukkan pentingnya sikap pemaaf, keadilan, dan persatuan dalam mencapai tujuan yang mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak berharap kalian dapat meneladani nilai-nilai ini untuk menunjukkan sikap untuk saling menghormati dan memaafkan, terutama saat terjadi konflik atau kesalahpahaman. Selain itu, dengan menerapkan prinsip keadilan dalam interaksi, anak-anak mampu menciptakan lingkungan yang harmonis di lingkungan sekolah kita, khususnya dalam kelas ini. Anak-anakku harus tekun belajarnya sebagaimana Rasul kita yang selalu konsisten dalam berdakwah. Jangan mudah menyerah dan selalu berusaha mencapai tujuan dengan cara yang positif. Dengan demikian, anak-anak mampu membangun karakter yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang damai, adil dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, setelah menyimpulkan, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Atau adik-adik malah jenuh? Apa yang akan kalian lakukan setelah mengikuti pelajaran ini dengan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Fathul Makkah? Selanjutnya, apa yang hendak kalian lakukan sebagai bukti meneladani kisah Nabi Muhammad SAW? Dan yang terakhir, jangan lupa direnungkan atas apa peristiwa Fathul Makkah yang sudah adik-adik tadi simak dalam sebuah video, kemudian dihubungkan dengan peristiwa yang kalian alami. Selanjutnya, untuk anak-anakku, ini ada kuis, bisa dikerjakan. Ini latihan soal dalam bentuk kuis. Nanti tinggal masuk. Nah, ya, tinggal di-apply. Ini ada 10 soal dan ketika nanti selesai mengerjakan akan kelihatan skornya. Demikian tadi yang bisa Pak Ahmad sampaikan. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita hening sejenak dan berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat.
berdoa, mulai, selesai. Oh iya anak-anakku, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang haji wada dan nilai hikmah perjuangan Rasulullah SAW. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.